para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu Why Leaders Don't Learn From Success, yang diambil dari Harvard Business Review bulan April tahun 2011. Maksudnya di sini adalah kalau leaders itu melakukan hal yang sukses, dia seringkali menganggap ya sudah sukses, apa yang saya harus pelajari lagi gitu ya. Orang lebih tendensinya belajar dari kegagalan daripada kesuksesan. Dan tadi dari episode pertama segmen pertama, Pak Nugroho sudah bilang itu mungkin bukan leaders yang ideal, yang tidak seharusnya dia jadi leader seperti itu. Pak Nuk, tapi kenyataannya memang banyak leaders yang tidak ideal gitu kan, yang memang leaders yang emang ada leaders yang ideal ya Pak Nuk ya. Saya kira semua leaders juga belajar untuk menjadi ideal gitu ya, sehingga bisa jadi ini adalah salah satu kesalahan yang mereka seringkali lakukan gitu. What do you think, Pak? Sebenarnya sih bukan sebuah kesalahan ya. Satu, mengenai sukses. Yes, we have to spell our successes. Ya, kita mengatakan, oh tahun yang lalu kita berhasil ini, berhasil itu harus ya. Karena you want to motivate the team, you want to pastikan bahwasanya your track record is there ya, for people to see gitu. Cuman yang bahayanya adalah don't believe your own spin. Ya. Kadang-kadang gitu kan. So you're saying, hey, I've been successful, I've done this, I've done that, itu ya harus saja gitu. Tapi jangan sampai kebawa ke situnya, akhirnya kita percaya bahwasanya, wow, ya, I was so good, ya ke situ. Karena pada dasarnya kan, if you look at the future, ya, the future tuh, ya, yang bisa nebak tuh siapa sih? Kalau kita mikir bahwasanya the future will be the same environment, you're dead wrong, ya ke situ. Karena itu, bahwasanya kita ngomongin sukses kita, wah harus, ya. You have to, ya. But don't believe your own spin. Karena biar gimana kan kadang-kadang kita harus mengutarakan yang positifnya gitu ya. Tapi bukankah banyak pendapat yang mengatakan bahwa everything is in your hand. Berarti kalau sukses ya memang karena saya yang lakukan ini. Kalau saya gagal ya that's my mistake gitu kan. Misalnya leaders yang gentleman lah. Kalau leaders yang nggak gentleman kan, kalau sukses that's my credit. Kalau tidak sukses, that's your credit gitu. That's your mistake gitu kan. Tetapi leaders yang gentleman sekalipun mengatakan kalau sukses ya karena saya yang bikin sukses, kalau gagal ya karena saya yang bikin gagal. Jadi kesuksesan itu selalu diatribusikan kepada ya memang karena saya yang buat itu sukses. Tapi di dalam artikel ini mengatakan banyak faktor luar yang membuat walaupun you make mistake, tapi the overall bisa jadi sukses loh gitu kan. Tetapi sebenarnya what you did was a mistake, tetapi karena overall force-nya membuat itu jadi positif, kelihatannya jadi sukses gitu. What do you think, Pak? Kali kalau kita mengatakan, hey, I was successful last year, this is what I've done. Mestinya, abis itu jangan titik, ya, itu koma. Komanya adalah, and we were successful because of, kenapa? Ya. Nah, dari situ mengatakan, if the same condition remains, kita bisa apply the same formula. But if the conditions are different, kita nggak bisa apply the same formulanya itu. Ya, yang bahaya di sini kan adalah benar-benar orang yang benar-benar nggak belajar dari why were you successful. Ya. Ini kan analisanya aja. Dan tahun yang lalu 2010 di Indonesia banyak perusahaan bagus sekali. Ya. Everybody was good ya ke bisnisnya. Salah satu indikatornya bisnis konsultan tuh pasti juga bagus-bagus. Ya. Saya bilang, why was it good? Some people might say, karena we work hard and so forth ya. Yes and no ya. Menurut saya itu karena 2 kuartal terakhir 2010 the banking industry was very bullish. Jadi sangat confident. Mereka udah bisa lihat bahwasanya target kami akan kecapai 2010-nya. So they spend a lot of money while we're strong. Let's spend more investment ke situ kan, and then boom, there was a boom. Kata orang. Tapi kalau kita nggak lihat itu, bisa-bisa kan kita merasa dan akan terjadi lagi. Have a look. Is that business masih? Kata orang tuh istilahnya rising tides lift ngangkat all the boats gitu kan. Jadi kalau memang air lagi pasang, semua kapal juga akan naik gitu kan. Bukannya karena kapal tersebut yang memang bagus gitu kan. Nah, Pak, tapi honestly lebih penting belajar dari kesalahan apa lebih penting belajar dari kesuksesan? Dua-duanya. Ya. Kalau we don't have that much time.
Karena kalau kita mau bilang we want to do everything thoroughly, analytically, sebagus mungkin, but the ideal is never be there, Pak. Waktu kan kita kalau doing analysis kan juga perlu waktu, perlu efforts, tetap ada project yang masih jalan. Kalau kita mau bilang dua-duanya, kesalahan kita analisis, kesuksesan kita analisis, semua kita analisis, kapan kita kerjanya, Pak? Analisis terus. Kali nggak usah analisis ya, yang in-depth ke situ. Salah satu hal yang sekarang in the knowledge era, yang di knowledge management, selalu kita ngomong setiap perusahaan, how are you building your knowledge in your organization? Yang menurut saya buat CEO saat ini itu penting sekali. Salah satu tool yang sangat sederhana, yang namanya after action review, ya, apapun, ada event, jadi nggak usah akhir tahun gitu, just an event gitu kan, yang ditanya cuma 3 hal kok. Yang kita harapkan terjadi apa, yang terjadi apa, and what are we learning dari situnya tuh. Ya. Artinya kita mengharapkan yang terjadi adalah ABCD. Ya. Ternyata benar terjadi itu ABCD, itu kan sukses kan. So what did we learn from that? Ya untuk diterapkannya. Tapi bisa juga yang terjadi bukan ABCD, yang terjadi C, D, E, F, G, or whatever ya ke situ. Then we learn again. Apa sih ke situ? Jadi menurut saya sih the learning comes from both sides itu. Why will we able to achieve the numbers atau not achieve the numbers itu? Yang penting katanya adalah itu the learningnya itu, the lessons learnednya apa? Untuk everything ya, everything that we do. Dan nggak usah analisa yang terlalu tajam. Yang lebih penting adalah kebiasaannya. You just have this habit. Okay, let's do a after action review. Pak, good theory, Pak. Then next we will see how you apply that theory into your organizations. Harus. Oke, buat para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.